Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast dari dosen. Sebuah podcast yang akan membahas segala tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang persiapan yang harus dilakukan oleh seorang dosen untuk menghadapi perkuliahan di semester gasal. Tentu saja persiapan tersebut berbeda dengan situasi normal di mana kita mempersiapkan dengan asumsi tatap muka dilakukan secara langsung di kelas. Tapi ketika itu dilakukan dalam situasi wabah COVID-19 yang masih akan terus terjadi dan diprediksi baru akan selesai di akhir tahun 2020 ini, maka dosen harus beradaptasi. Kuliah dilakukan secara online dan persiapan perkuliahan pun diasumsikan untuk kuliah secara online. Maka salah satu konsekuensinya adalah sumber-sumber referensi yang biasanya kita bisa dapatkan dengan mudah di perpustakaan, kita tidak bisa mengakses secara fisik. Maka penting bagi kita untuk mengetahui di mana letaknya sumber-sumber e-book atau e-journal yang bisa kita akses di internet. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang beberapa situs yang itu bisa kita akses untuk mendapatkan e-book maupun e-journal secara legal dan bisa kita download sehingga bisa menjadi salah satu pijakan referensi ilmiah kita ketika nantinya teman-teman misalnya mengerjakan perkuliahan, mengerjakan skripsi, dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan saya lihat ke yang ada di internet. Kita mulai dengan yang ada di internet ya. Jadi ada beberapa situs yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah ini yang sebenarnya paling mudah dan bisa diakses oleh terutama mahasiswa di Indonesia ya, adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini URL-nya e-resources.perpusnas.go.id. Jadi teman-teman langsung bisa mengakses situs ini. Kalau sudah sempat mendaftar bisa langsung login, nomor anggota dan password. Tapi kalau tidak, nah ini ya, teman-teman bisa mendaftar melalui situs keanggotaan perpusnas.go.id, keanggotaan.perpusnas.go.id, atau datang secara langsung ke gedung layanan Perpusnas di Jalan Salembah. Tapi kan tidak semua berada di Jakarta ya, sehingga tidak semuanya bisa mengakses secara langsung ke sana. Maka bisa mendaftarkan keanggotaan di sini. Nah ini ya, bisa didaftarkan. Nanti teman-teman login. Di sini bisa dilihat ada dalam 7 tahun ada 3 juta jumlah kunjungan, dan itu jumlah yang luar biasa besar ya. Teman-teman bisa mendapatkan banyak, nah ini ya, banyak sumber-sumber dari berbagai kampus di Indonesia maupun di seluruh dunia, dari luar negeri juga kan banyak. Nanti teman-teman bisa langsung login lalu searching bahan yang teman-teman butuhkan, dan insya Allah ini juga bisa di-download begitu ya. Yang pertama, jadi Perpustakaan Nasional ini selain merupakan perpustakaan yang sangat luar biasa megah begitu ya di Jakarta, koleksinya juga luar biasa banyak dan bisa diakses lewat internet, sehingga memudahkan teman-teman mendapatkan sumber-sumber karya ilmiah baik itu berupa jurnal maupun e-book ya. Ini adalah situs yang pertama. Yang kedua, nah ini dulu dikenal sebagai portal Garuda gitu ya, tapi sekarang dia alamat domainnya baru yaitu garuda.ristek.brin.go.id. Jadi ini adalah memang portal yang memberikan banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa diakses ya. Publishernya ini semua kampus-kampus yang ada di Indonesia ya, di Universitas Diponegoro, Universitas 11 Maret dan seterusnya. Terus jurnalnya juga ada 9.000 lebih jurnal. 9.000 lebih jurnal itu jurnalnya ya, bukan artikelnya, karena di satu jurnal kan ada bisa minimal 10 barangkali artikel, sehingga ya bisa dibayangkan jumlah artikelnya pasti jauh lebih besar dari situ. Jadi teman-teman ketika masuk ke
sini bisa langsung searching. Misalnya teman-teman searching tentang tema manajemen pemasaran misalnya. Saya ingin mendapatkan jurnal-jurnal tentang manajemen pemasaran. Nah, ini kan banyak ya. Jadi jurnal-jurnal dari Petra, dari Undip, dari Universitas Muhammadiyah Semarang dan seterusnya. Ini kan jurnal-jurnal yang cukup banyak. Misalnya manajemen pemasaran ini berarti ada berapa? Ada 19 page ya, 19 page berarti ada lebih dari 100 lah kira-kira, lebih dari 100 jurnal yang tersedia. Misalnya kita seperti bidang saya misalnya manajemen dakwah, kita juga bisa menemukan 81 dokumen, ada kurang lebih 9 page gitu ya, yang itu berisi tentang jurnal-jurnal yang topiknya adalah manajemen dakwah. Dan masih banyak lagi, manajemen SDM misalnya ya, ada 14.000 lebih dokumen dan seterusnya. Ini kan berarti semuanya bisa diakses dan bisa dijadikan referensi sumber karya ilmiah, terutama mungkin teman-teman yang mengerjakan tugas atau skripsi ya. Menurut saya ini sangat mudah. Jadi COVID-19 tidak membatasi teman-teman untuk bisa mendapatkan sumber-sumber yang kredibel, yang terpercaya, tapi tetap secara legal gitu ya. Itu seperti itu. Justru menurut saya, bahkan misalnya COVID-19 ini sudah selesai, tidak lantas e-book dan e-jurnal ini kan kita tinggalkan. Justru kan sebenarnya ini adalah sebuah peluang ya, bahwa kita bisa mengakses berbagai sumber-sumber tanpa harus datang ke perpustakaan. Ya kan, kalau dulu mungkin zaman dulu wajar ya, kalau kita ingin mendapatkan karya ilmiah atau sumber-sumber ilmiah, kita cari buku, carinya di perpus. Sekarang ya tidak harus. Makanya ini kenormalan baru yang dihasilkan oleh COVID-19 ini yang pada akhirnya harus kita manfaatkan gitu ya, efisiensi, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah portal Garuda yang sekarang berubah menjadi garuda.ristekprint.go.id. Ini bisa teman-teman akses. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Google Scholar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut Google Cendekia ya, jadi googlescholar.com, scholar.google.com. Nah, ini adalah situs yang dikhususkan oleh Google untuk bisa mencari berbagai macam karya ilmiah gitu ya. Biasanya kita bisa menggunakan keywordnya misalnya tadi ya, manajemen pemasaran misalnya, maka kita akan temukan berbagai tulisan-tulisan karya ilmiah yang ini bisa kita download. Biasanya yang bisa di-download adalah file yang ini sebelah kiri seperti ini, sebelah kanannya ada sumbernya. Misalnya ini PDF Yayan Tulungagung, berarti ada sumber dari Yayan Tulungagung atau dari Akademi Edu ya. Nah, itu sumber dari Petra dan seterusnya ya. Misalnya psikologi pendidikan misalnya, itu bisa kita lihat. Banyak sekali. Nah, yang seperti ini biasanya buku yang menunjukkan sumber artikelnya tapi tidak bisa di-download. Tapi kalau yang ini biasanya bisa di-download. Nah, ini ada PDF-nya, PDF bisa di-download. Atau kalau misalnya teman-teman ingin membatasi secara langsung, bisa langsung ditambahkan kata-kata atau ditambahkan PDF begini. Ya, jadi misalnya teman-teman nah ini ya keluar seperti itu ya. Jadi intinya kalau di Google Scholar ini enaknya adalah teman-teman bisa langsung mendapatkan, nah ini ya, ini kan artikelnya tadi bisa dibaca dan seterusnya. Nah, ini Google Scholar juga luar biasa banyak ya, bisa membantu kita untuk mendapatkan banyak sumber-sumber yang ilmiah, dan itu bisa langsung kita download. Yang selainnya ini kebanyakan adalah website Directory of Open Access Journal, jadi jurnal-jurnal yang bisa diakses secara terbuka, secara bebas, dan ini rata-rata adalah dari luar negeri ya, jadi bukan dari Indonesia. Ini kalau teman-teman memang membutuhkan
jurnal berbahasa Inggris ini bisa diakses. Ini juga sama ya. Jadi ini judulnya tadi ya, doaj.org. DOAJ itu Directory of Open Access Journals ya. Atau ini site SIR ya. Site sir.ist/psu.edu ini juga dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Ini tadi saya searching menggunakan keyword manajemen SDM, keluar, dan juga ada yang mestinya berbahasa Inggris ya. ncbi.nlm.nih.gov ini juga sama, berbahasa Inggris. Kalau ini itu khusus untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang di bidang farmasi ya atau kedokteran, ini bisa mengakses jurnal yang ada di sini ya, bisa langsung di search dan seterusnya. Kalau ini di bidang ekonomi gitu ya. Selain ini sebenarnya ada banyak kampus-kampus yang menyediakan digital library gitu ya, digital library. Misalnya seperti alma mater saya di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel itu juga punya UIN SBY. Nah ini di Cilip. Nah ini dia juga bisa diakses di Cilip UIN SBY. Dan di situ banyak karya tesis, disertasi bahkan yang bisa bisa di-download. Bahkan browse-nya juga bisa browse berdasarkan tahun, berdasarkan subjek penelitiannya, berdasarkan penulisnya, berdasarkan fakultasnya dan seterusnya. Jadi ini juga sangat membantu ya. Nah ini ya. Misalnya ini Fakultas Manajemen Dakwah. Nanti di situ juga banyak. Nah ini artikel yang terdapat di dalamnya. Nah ini ya, ini adalah artikel-artikelnya, bisa dilihat dan nanti juga bisa di-download. Biasanya kalau yang tesis, nah ini tulisannya tesis. Kalau yang undergraduate tesis berarti skripsi gitu ya. Nanti ada yang PhD tesis itu berarti S3. Nah ini ya. Dan saya yakin juga banyak digital library dari kampus-kampus yang lain. Ini yang contoh UIN aja, karena saya dulu pasca sarjana saya di UIN Sunan Ampel Surabaya gitu ya, di UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga dan sebagainya, saya yakin juga ada dan itu bisa teman-teman akses. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa COVID-19 jangan sampai menjadi hambatan ya. Wabah ini memang luar biasa besar, tapi kita tetap harus hidup, kita tetap harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Salah satunya adalah ketika kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, maka sumber-sumbernya sebenarnya selama ini tersedia di internet. Tapi masalahnya kan kita seringkali menggunakan internet hanya untuk mungkin sosmed, mungkin hanya untuk Instagram, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Padahal ini sudah tersedia. Dan ini baru terasa manfaatnya ketika COVID-19 datang, melanda. Physical distancing dilakukan, social distancing dilakukan, PSBB dilakukan, orang nggak boleh kemana-mana. Nah baru ketika kita dalami, ternyata banyak ya, sumbernya itu sudah tersedia dan bisa kita manfaatkan. Oke, mungkin ini adalah video singkat yang saya tunjukkan untuk mengetahui bagaimana kira-kira situs-situs yang bisa diakses di di internet gitu ya. Semoga ini membantu teman-teman, membantu dosen, membantu teman-teman juga yang ingin mencari sumber-sumber karya ilmiah dari sumber-sumber yang legal dan bisa di-download. Terima kasih. Podcast Diari Dosen sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.